Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thaqilatani 'alal mizan, khafifatani 'alal lisan. Wa qawluhu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jamaah tarawih rahimakumullah, yang pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, sehingga Allah masih memperkenankan dan masih menyehatkan kita dan masih meringankan langkah kita ke masjid. Mudah-mudahan kehadiran kita, amaliyah kita yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan terlimpah pula kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah tarawih rahimakumullah, saya sampaikan 5 amalan ringan yang memiliki pahala yang besar. Amalan yang ringan yang memiliki pahala yang besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umatnya agar menghidupkan bulan Ramadan dengan amal-amal soleh. Nabi berpesan bahwa celaka orang yang mendapati bulan Ramadan kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosanya belum terampuni. Jadi celaka, karena nggak ada harapan lagi ketemu di bulan suci Ramadan yang akan datang. Untuk meraih keutamaan Ramadan, ada baiknya kita kerjakan amalan-amalan soleh yang sedikit, yang ringan, secara berkesinambungan. Jadi ringan ini harus berkesinambungan, jangan hanya sekali. Apa itu? Yang pertama tadi membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ada 2 kalimat yang dicintai Allah, ringan di lisan, berat di timbangan, yaitu bacaan subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Di hadis lain itu 3 yang biasa kita zikir itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, Allah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu ringan. Ya, ringan. Ibaratnya melancarkan mulut kita untuk senantiasa ingat pada Allah, untuk senantiasa cinta kepada Allah. Dan harapannya nanti kalau kita cinta kepada Allah, harapannya akhir hayat bisa mengucap Allah. Yang kedua, wudu dengan sempurna dan membaca doa. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, menyempurnakan wudunya, kemudian mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kecuali Allah akan membukakan untuknya 8 pintu surga dan dipersilahkan masuk dari pintu mana saja. Hadis riwayat Muslim. Wudu yang sempurna itu wudu yang kalau basuh tangan sampai siku, ya, sampai siku, dan diusahakan airnya jangan sampai terjadi air mustakmal kita pakai. Air mustakmal itu kalau begini berarti yang bawah kena mustakmal, kalau begini berarti yang ke sini kena mustakmal. Nah, sebaiknya ini maju gini, mundur lagi, itu ya. Begitu pula ketika basuh muka harus sempurna sampai sini. Basuh kepala harus sampai sini, jangan hanya cuma di sini. Begitu pula mengusap telinga harus gini, jangan hanya dijiwirihin. Wudu yang sempurna, ya.
Yang ketiga, ini terutama khusus bagi bapak-bapak dan mas-mas ini ya. Menghadiri sholat Jumat di awal waktu dengan memperhatikan adabnya. Di awal waktu tentu diawali dengan, kalau di hari Jumat itu disunahkan untuk mandi besar. Kalau juga disunahkan untuk potong kuku. Ya. Nah, lalu berangkat ke masjid pagi-pagi dan mendapati khutbah dari awal. Nah ini khutbah dari awal, bukan khutbah di tengahnya. Khutbah di tengahnya itu khotib sudah duduk baru datang, itu namanya khotib baru dapat satu khutbah, padahal khutbah itu ada dua. Apalagi datang udah qomat. Ketika qomat itu harusnya 4 rakaat sholatnya, karena 2 sholat Jumat itu digantikan dengan 2 khutbah Jumat. Itu. Kemudian apa? Kemudian konsentrasi mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, maka setiap langkahnya dinilai sebagaimana puasa dan sholat malam selama setahun. Selama setahun. Coba, luar biasa Bapak Ibu. Selama setahun. Dan keutamaan-keutamaan ini diberikan agar kita itu mengerjakan yang utama-utama. Andaikan suatu saat dipanggil oleh Allah, kita sudah mengerjakan keutamaan itu. Yang keempat, sholat duha 2 rakaat. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap ruas tulang kalian wajib disedekahi. Jadi ini ruas namanya. Ruas, ini ruas, ini ya. Wajib disedekahi. Kemudian setiap tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir bernilai sedekah. Subhanallah, itu sedekah. Alhamdulillah, itu sedekah. Allahu Akbar, itu sedekah. Amar ma'ruf nahi munkar, mencegah, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, itu bernilai sedekah. Dan semua kewajiban sedekah itu bisa ditutupi dengan 2 rakaat sholat duha. 2 rakaat sholat duha. Dan perlu kita ketahui bahwa sholat sunnah itu ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Yang muakkad itu dikuatkan hampir mendekati wajib. Apa itu? 1, sholat sunat rawatib. Jadi Bapak Ibu qobliyah isya, ba'da isya itu rawatib. Ba'da maghrib rawatib, sebelum duhur dan sesudah duhur itu rawatib, itu sunnah muakkadah. Ya, kenapa harus dikerjakan? Itu kewajiban yang diberikan oleh Nabi kita. Kalau kita menginginkan besok di padang mahsyar dikumpulkan umatnya Nabi Muhammad, itu diantaranya mengikuti sunnah. Begitu pula membiasakan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Riwayat Muslim dan Abu Dawud. Yang terakhir, sholat berjamaah di masjid. Ya, sholat berjamaah di masjid. Dari Abu Umamah, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang keluar dalam keadaan suci menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka pahalanya seperti pahala orang yang sedang haji dalam keadaan ihram. Riwayat Abu Dawud. Bapak Ibu, sholat jamaah ini pun kembali lagi tadi di awal secara istiqomah, terus secara kontinu, itu ya, secara kontinu. Maka andaikan kita nggak mampu sampai seumur hidup pergi umroh atau pergi haji, maka sholat jamaah itu sudah cukup memberikan pahala yang setara dengan ibadah haji. Riwayat Abu Dawud. Dan kita ketahui ada 6 kitab sunan yang sahih. 1 Bukhari, yang kedua Muslim, yang ketiga Abu Dawud, yang keempat Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Itu hadis-hadisnya sahih. Mudah-mudahan dari yang 5 ini bisa kita amalkan dalam kehidupan keseharian, terutama di dalam mengarungi, di dalam melaksanakan
atau mengiringi amal soleh kita di bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.